أما بعد يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, kata Nabi kita, dalam setiap jasad, setiap tubuh ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, bersih, sehat, maka akan baik, sehat pula lah semua anggota badan yang lain. Dan apabila segumpal daging itu rusak, busuk, sakit, maka akan rusak, busuk dan sakit pula lah anggota badan yang lain. Ala wahiyal qalbu. Nabi katakan yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah qalbu, yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita terjemahkan dengan hati nurani, hati sanubari, bukan hati secara fisik. Karena qalbu secara fisik maknanya adalah organ yang punya rongga, dipenuhi oleh otot yang bekerja, berfungsi menarik dan melepaskan darah, memompa darah, dan itu adalah jantung. Kita sudah bicarakan tentang kondisi hati yang baik. Hati sanubari, bukan hati fisik. Hati fisik itu ya liver, ini heart, hati dalam makna qalbu itu jantung. Kita nggak bicara masalah qalbu secara fisik, tapi qalbu secara spiritual. Itu hati nurani atau hati sanubari. Inilah yang akan menentukan bagaimana kondisi hidup kita. Dia akan baik, akan happy, atau akan susah, dipenuhi oleh kecemasan atau kekhawatiran. Dan Allah katakan yang menyelamatkan manusia pada hari kiamat seperti doanya Nabiullah Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Karena pada hari itu la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak-anak tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, yang bisa menolong itu hanyalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati sanubari yang bersih, hati nurani yang suci, bukan yang kotor atau berlumuran penyakit. Dan Nabi sudah sebutkan beberapa macam hati, dan Ibnu Qayyim menyederhanakannya dengan 3 saja. Ada hati yang sehat, yang bersih, ada yang kedua hati yang mati, hati yang tertutup, hatinya orang kafir, dan yang ketiga adalah hati yang sakit, itu hatinya orang munafik. Kita sedikit mereview bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan tanda bahwa hati seseorang itu sehat atau bersih itu ada 10. Hari ini kita akan lanjutkan dengan ciri bahwa hati itu rusak. Tapi untuk sampai kepada mengenal hati yang rusak, mungkin tidak semua kita hadir di pertemuan sebelumnya. Saya ingin sedikit mereview. Apa tandanya bahwa hati nurani kita itu sehat? Yang pertama, dia lebih suka dengan hal yang berguna, hal yang bermanfaat. Kalau tidak ada guna, tidak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Yang kedua, dia lebih prioritaskan urusan akhirat, karena dia sadar bahwa itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia sementara saja, tidak lebih seperti orang yang sedang singgah atau orang yang sedang melintas di zebra cross, tidak lama, hanya beberapa detik saja. Karena disebutkan oleh Al-Quran bahwa sehari di sana itu seperti 1000 tahun di sini. Yang ketiga, orang yang hatinya sehat itu selalu mengingat Allah. Bagaimana orang-orang lapar selalu ingat makan, orang-orang haus selalu ingat minum. Orang yang hatinya sehat selalu mengingat Allah. Cuma bedanya, orang lapar itu 3 kali dalam sehari. Pagi dia lapar, siang dia lapar, malam dia lapar. Tapi orang yang hatinya sehat enggak. Dia terus pengen mengingat Allah.
Tidak selalu harus dengan lidahnya, tapi bisa dengan akalnya, dengan fikirannya. Lalu melihat ada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, dia katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang hatinya sehat biasanya beribadah kepada Allah tidak mengenal musim. Kalau lagi ada maunya rajin, kalau lagi ada kesulitan itu lebih dekat dengan Allah. Tapi sepanjang hidupnya dalam keadaan senang, dalam keadaan muda, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, sama. Kalau dia beribadah kepada Allah, Tuhan yang dia sembah ketika sedang susah itu juga Tuhan yang tahu tentang dia saat dia sedang senang. Tuhan yang dia sembah ketika sedang sakit itu Tuhan yang juga dia sembah ketika dia dalam keadaan sehat. Jadi tidak mengenal musim. Yang kelima, orang yang hatinya sehat itu ya biasanya dia lebih, orang yang hatinya sehat yang kelima, dia sedih kalau luput darinya wirid-wirid rutinnya. Kita sebutkan bahwa wirid itu dulu istilahnya itu adalah juz-juz Quran. Quran tu enggak dibagi juz 1, juz 2, juz 3 oleh Nabi, tapi belakangan. Sehingga dibagilah Quran itu menjadi 30 juz, sehingga menjadi wirid rutin tiap hari. Jadi orang tiap hari selesai 1 juz, 2 juz berikutnya, sehingga dalam sebulan selesai 30 juz. Lalu kemudian tumbuh berkembang makna wirid itu menjadi amal-amal sunat rutin. Amal-amal rutin, ada yang alhamdulillah dia berzikir di pagi hari rutin, dia berzikir di sore hari rutin, dia solat duha setiap hari rutin, dia juga berinfak setiap hari rutin, dia juga ada solat malam rutin. Dan kalau ada yang luput dari dia, itu ada kesedihan. Ya Allah, yang biasa setiap pagi ya masukkan sesuatu ke kotak infak, biasa keluar masjid ada yang masuk kotak infak, atau masuk masjid ada yang masuk kotak infak. Tiba-tiba suatu hari lupa bawa dompet, itu dia sedih. Ya Allah, sedih dia. Itu hatinya berarti sehat. Karena sebagian orang ketika lupa bawa dompet, alhamdulillah ada piti keluar sehari ke begitu kan. Tapi dia sedih karena ini wirid rutinnya. Kalau tiba-tiba suatu hari lupa baca Quran atau karena kesibukan lain sehingga tidak sempat baca Quran, tu dia sedih. Yang keenam, orang yang hatinya sehat, yang bersih hatinya itu, dia merindukan kebaikan. Kadang kebaikan itu tidak ada di sekitar kita, tidak di rumah kita, tidak di RT kita. Kadang-kadang dia di RT lain, di RW lain. Seperti bagaimana ahli maksiat, karena kadang-kadang tidak menemukan maksiat itu di rumahnya. Yang suka alkohol tu enggak selalu ada stok alkohol di kulkasnya, di rumahnya. Kadang hari hujan dia pergi juga. Kadang lampu mati dia pergi juga. Oleh iyadzubillah, kadang-kadang orang yang suka melepaskan ya kesuntukannya melalui hiburan. Hiburan tu enggak bayar masuk, enggak gratis masuk ke tempat karaoke, ya bayar, minumannya bayar, makanannya bayar. Waliyadzubillah, kalau ada orang ya suka jajan, cinta semalam dua malam, ya bayar. Orang yang hatinya bersih melebihi bagaimana orang yang hatinya sakit itu untuk mencari kebatilan, dia mencari peluang-peluang kebaikan. Di sini kalau enggak ada, dia cari tempat lain. Di RT ini kalau enggak ada, dia cari di RT lain. Di masjid ini kalau enggak ada, dia cari di masjid lain. Peluang-peluang kebaikan. Berikutnya, orang yang hatinya sehat, dia cemas bila tidak melaksanakan solat. Kenapa begitu? Karena bagi orang yang hatinya bersih dan sehat itu solat itu menjadi anugerah luar biasa. Kenapa? Karena pada saat solatlah semua kesulitannya, kesuntukannya itu menjadi hilang, menjadi sirna. Itulah kenapa ketika sebagian sahabat yang biasa lakukan peperangan, saat mereka ada yang terluka, ada panah yang nancap kemudian di punggungnya, kapan ini mau dicabut? Mereka berpesan, cabut nanti ketika saya sedang solat. Jadi sakit itu hilang ketika mereka sedang solat. Itulah rahasianya kenapa Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam ketika mau solat berpesan kepada Bilal, arihna ya Bilal, Bilal hibur kami. Kalau tadi urusan dunia, urusan kantor, urusan dengan keluarga, ada banyak yang memenuhi kepala sehingga beban itu terasa berat. Kalau sudah masuk solat, semuanya hilang.
Yang kedelapan, orang yang hatinya sehat, hatinya bersih itu biasanya mereka hanya memikirkan Allah. Yang jadi perhatiannya itu hanya Allah. Allah suka enggak? Allah rela enggak? Atau sebaliknya Allah benci, Allah murka. Dia enggak peduli dengan si A, dengan si B, dengan si C. Oh ini kalau kita lakukan ini nanti orang enggak suka, dia enggak peduli. Asal Allah suka, dia enggak peduli. Atau sebaliknya, ini kalau saya kerjakan, orang lain itu pasti suka. Diajak ke sini pasti dia mau. Tapi kalau Allah enggak suka, dia enggak peduli. Enggak, kalau Allah enggak suka, apapun dia tidak akan lakukan. Dan kalau Allah suka, maka dia akan lakukan apapun. Yang kesembilan, pelit terhadap waktu. Orang yang hatinya bersih, sehat itu seperti bagaimana kikirnya orang kikir. Orang kikir itu kadang-kadang tidak kikir untuk orang lain, tapi kikir bahkan untuk dirinya. Harusnya sudah ganti sendal, ini sudah beda warna. Ini kuning satu, ya, ini merah satu. Bukan karena tidak punya uang, tapi kikir. Ya sudahlah, kan masih bisa dipakai sendal ini, padahal warnanya beda. Ada orang pakai celana sudah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dipakai, sudah sobek-sobek memang, bukan karena dia enggak punya, tapi karena dia kikir. Orang yang hatinya bersih melebihi kikirnya orang kikir terhadap harta, maka dia kikir terhadap waktu. Mau diajak kemana saya? Mau ngapain saya? Bersama siapa saya? Kalau tidak ada manfaatnya, sorry ya, saya enggak terlibat. Dan yang terakhir, yang ke-10, orang kalau hatinya bersih, dia biasanya ingin terus menyempurnakan amalnya. Salat sudah banyak, sudah baik, tapi dia ingin naik kelas. Puasa sudah, tapi dia ingin naik kelas. Berinfak sudah, tapi dia kemudian ingin naik kelas. Nah sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, tentang hati yang sakit atau hati yang rusak. Nabi tadi katakan yang selamat itu hanyalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bening, nurani, bukan fisik, bukan material. Apa tandanya hati seseorang itu rusak? Tadi Nabi katakan, idza saluhat, kalau dia baik, maka baik semua anggota badan yang lain. Kalau dia rusak, maka rusak pula lah semua anggota badan yang lain. Orang yang hatinya rusak itu tidak mengenal Allah dan tidak mencintainya. Tidak mengenal Allah, tidak mencintainya. Nanti sakit itu atau rusak itu ada yang memang sakit, ada yang memang mati. Orang yang sehat akalnya, dia tahu betapa mahalnya emas. Itu orang yang sehat akalnya. Tapi orang gila, orang rusak pikirannya, mau dikasih emas 1 kilo, dia nggak tahu itu harganya. Jadi biasa aja, kalau orang sehat dia suka barang-barang berharga, itu biasa. Bahkan sebagian orang sehat pikirannya bukan hanya menghargai barang-barang mahal, barang-barang mewah. Itu tukang kumpul barang rongsokan, sampah, barang-barang bekas kan. Di tangan dia itu menjadi berharga. Nah kalau orang sehat, dia tahu betapa barang berharga itu memang mahal. Dan di tangan orang yang sehat, barang yang kurang berharga, bahkan barang-barang yang dikategorikan sampah itu pun menjadi berharga. Coba bayangkan betapa tidak sehatnya orang kalau dia tidak menghargai Allah, tidak mencintai Allah. Kenapa? Karena dia tidak kenal dengan Allah. Ini ada orang yang kaya sekali gara-gara juragan barang bekas itu kan. Di tempat kami itu tempat ya TPA. Ada setiap hari truk masuk. Tapi di sekitar itu ada orang-orang kaya yang rumahnya besar-besar. Dari apa? Ya di juragan barang-barang bekas itu. Nah sekarang coba ada orang tidak mengenal betapa mahalnya Allah, betapa istimewanya Allah. Masya Allah, kalau kita pergi ke bandara atau kita lihat pesawat terbang, kan betapa kagumnya kita dengan pesawat itu. Hebatnya ya, Masya Allah luasnya ya, ya Masya Allah bunyinya ya, Masya Allah terbangnya. Kita kemudian akan naik pikiran kita, siapa yang bikinnya? Siapa yang bikin ini? Kok besi itu bisa terbang? Kita tidak hanya sekedar kagum dengan besinya, dengan sayapnya, tapi betapa hebatnya Pak Habibie, kan begitu. Sekarang coba lihat, begitu banyak nikmat yang kita rasakan, sehatnya kita,
Dulu kita nggak ada loh, nggak ada sama sekali. Entah dari mana asalnya kita ini, entah dari kebun mana, ya, entah dari ikan yang di lautan yang mana, entah ya dari ubi, dari hutan yang mana asalnya kita ini. Yang jelas min ma'in mahin. Lalu kita menjadi orang seperti ini. Masya Allah, hebatnya, indahnya alam ini. Kalau orang suka mendaki gunung tuh Masya Allah, dan sampai di atas puncak itu hebat sekali alam ini. Orang yang akalnya sehat, yang hatinya sehat, yang jiwanya bersih itu, dia tidak sekedar indah ya, bagus ya, luas ya, Masya Allah, bersih sekali pantainya, indah sekali pemandangannya. Dia akan berpikir, siapa yang membuat ya? Dan kalau orang kenal dengan pembuatnya, pasti dia kemudian akan menyukainya, akan menyayanginya. Masya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, segala puji untukmu ya Allah. Lalu dia mencintainya, dia mencintainya. Tapi kalau orang hatinya sakit, dia nggak kenal. Ini sudah biasa, ini sudah hukum alam, ini begini. Ya sudah, gimana lagi, memang begini ditentukan. Nggak ada peran Tuhan di situ. Nah, jadi orang kalau hatinya sudah rusak, dia nanti berpikir ini hukum alam, sudah harusnya begitu. Kenapa harusnya begitu? Siapa yang bikin harus begitu itu siapa? Jadi kalau kita katakan ya orang yang tidak mengenal Allah, ya dia tidak tahu dengan Allah, hebatnya Allah, besarnya Allah, agungnya Allah, luar biasanya Allah, maka tidak akan ada kecintaan kepada Allah dan tidak berharap bertemu dengan Allah. Enggak berharap bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita kenal dia, sosoknya yang Masya Allah, yang Masya Allah, yang hebat, yang agung, yang luar biasa itu, pasti ada kerinduan bertemu dengannya. Coba Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ya, secara lahir tidak ada nikmat yang paling hebat di sorga itu melebihi nikmat melihat wajahnya Allah. Bapak, ibu boleh saja bermimpi pengen pergi ke sana. Ini lagi demam balap di Lombok, pengen pergi ke Mandalika. Mungkin saja begitu. Kenapa? Di asosiasi kita, di iklannya Masya Allah, arenanya, lalu gunungnya, lalu kemudian pantainya, lalu kemudian lautnya, indah sekali. Coba bayangkan ketika Nabi katakan tidak ada nikmat yang lebih baik di akhirat, di sorga itu melebihi nikmatnya melihat wajah Allah. Secara fisiknya, sekarang kita nggak bisa melihat wajahnya Allah karena nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, nggak mampu mata kita ini menangkap cahayanya Allah. Jangankan cahayanya Allah, cahaya malaikat aja kita nggak bisa menangkapnya karena keterbatasan kita. Makanya ketika penghuni sorga sudah masuk sorga, sudah diberikan makanannya nggak seperti makanan yang di sini, pakaiannya nggak seperti pakaian di sini, dengan nikmat-nikmat yang ada di sorga itu, lalu ada suara. Apakah kalian masih mau diberi nikmat yang lain? Maka penghuni sorga, mudah-mudahan kita diantaranya, kemudian mengatakan, ya Rabb, masih ada nikmat yang lain, padahal bukankah engkau sudah bikin wajah kami berseri-seri, sudah engkau berikan banyak nikmat kepada kami, makanan, minuman dan segala macam. Fatajallallahu, di tengah kebingungannya penghuni sorga dan kita diantaranya insyaAllah, amin. Fatajallallahu, kemudian menampakkan wajahnya, maka terkesimalah semua penghuni sorga. Belum apa-apa itu indahnya Nabi Yusuf. Nggak seberapa dengan indahnya wajahnya Allah. Wajahnya Nabi Yusuf saja itu membuat orang terkecoh, sehingga perempuan-perempuan di masanya nggak sadar, sehingga harusnya menyayat jari-jarinya karena tersihir dengan wajahnya Nabi Yusuf. Dan sekarang coba pikirkan, ini wajah pembuat wajahnya Yusuf. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka mengenal Allah itu melalui apa, Ustaz? Nah, coba, bukan sekadar menghafal Huwallahu alladhi la ilaha illahu, bukan hanya menghafal,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Coba renungkan satu persatu makna dari Asmaul Husna itu. Renungkan satu persatu. Jadi yang pertama, orang yang hatinya rusak, tidak mengenal Allah, dan karena dia tidak mengenal Allah maka pasti tidak mencintainya dan tidak merindukan bertemu dengan Allah. Itu orang-orang yang tidak hadir melihat wajah Yusuf, itu ada penyesalannya. Aku nggak lihat Nabi Yusuf yang ganteng itu ya. Sekarang coba wajah Allah itu nggak seberapa wajahnya Nabi Yusuf itu dibandingkan dengan wajahnya Allah. Tidakkah orang kemudian akan merindukannya? Kecuali kalau dia tidak mengenal Allah. Bagi orang sehat, sampah aja itu berharga. Orang sehat, emas itu bagi dia berharga. Dan sekarang coba pembuat emas itu masa nggak berharga? Pesawat itu mengagumkan, besi bisa terbang, besi bisa kemudian terapung di atas air. Orang sehat tentu berpikir, tentu si pembuat besi atau pembuat orang yang bisa membuat besi berjalan di atas air itu pastilah lebih hebat. Itunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang hatinya rusak tidak merasakan sakit dengan sebab luka-luka maksiat. Luka itu kan membuat kita sakit ya. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, kaget kan, lalu kemudian luka ya, kecelakaan, la qadarullah, jatuh, lalu kemudian kan ada perasaan sakit. Orang yang sakit saat luka berarti dia sehat. Tapi kalau dia terluka tapi kemudian tidak ada perasaan sakit, berarti ini terancam, ini orang pingsan atau ya sudah dalam kondisi gawat. Orang kalau jatuh nangis itu masih normal, tapi kalau jatuh dia nggak ada suaranya lagi, cemas kita kan ya Pak Haji. Jatuh dia merintih, nangis, tidak apa-apa, artinya dia masih normal. Tapi kalau jatuh dia nggak ada suaranya, tidak bergerak, cemas sudah, cemas. Orang Arab itu mengatakan luka tidaklah terasa sakit bagi orang yang sudah mati. Laisa limaitin bijurhin ilamun. Orang kalau sudah mati maka dia tidak pernah merasakan sakit. Mayat mau dicubit kan dia nggak rasa sakit, dia nggak merintih, dia tidak nangis, dia sudah mati. Maka kalau hati manusia itu rusak, kalau dia berdosa, dia tidak menyesal, dia tidak tersakiti, dia tidak marah dengan sikapnya. Kalau ada orang berdosa masih santai saja, itu penyakit. Itu penyakit, bahaya itu. Tapi ada orang berdosa lalu dia cemas, dia khawatir, dia kemudian kembali kepada Allah. Itu sehat itu. Akhirnya berdosa sekali, lalu kemudian sedikit sakitnya, lalu 2 kali tambah sedikit sakitnya, lalu 5 kali, beransur-ansur hilang sakitnya. Maka laisa limaitin bijurhin ilamun. Orang yang mati tidak merasakan sakitnya luka. Maka orang yang hatinya mati, orang yang hatinya rusak, sanubarinya rusak, dia tidak tersakiti dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Tidak ada masalah bagi dia. Itu bahaya sekali. Karena rumus dosa itu Nabi katakan al-ithmu ma haka fi sadrika. Dosa itu maknanya sesuatu yang menggores-gores dalam dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau orang kemudian tahu apa yang kamu lakukan itu. Makanya kalau ada orang berdosa itu kan malu kan ya, dia sembunyi ya, dia di tengah kegelapan atau dia bermaksiat di tempat yang lain, itu masih sehat ya. Tapi jangan ulangi setiap saat, besok lagi, karena diulang-ulang itu akan mengurangi rasa sakit. Orang kalau latihan tinju terus-menerus, ditinju terus-menerus, dia hilang rasa sakitnya. Ya, kalau atlet-atlet olahraga itu, atlet karate, ditinju, ditendang, hilang rasa sakitnya.
Jangan sampai kemudian terus berdosa, akhirnya bebal. Enggak apa-apa aja lagi. Ini uang haram nih. Mungkin awalnya berat. Malu-malu kan. Besok coba lagi. Nyata enggak ada reaksi orang lain. Minggu depan ulang lagi. Biasa aja, enggak apa-apa, akhirnya jadi beban, jadi kebutuhan. Ya. Nih maaf, kadang kita sering, ya saya sering perhatikan, pertama orang maaf, sebagiannya pasti ada yang baik, yang tukang-tukang kutip di jalan nih, yang resmi, ya ini bus masuk ke terminal, saya sering perhatikan dia kasih kwitansi nggak ya, kasih kupon nggak, ya kalau kita parkir di di pantai umpamanya kan ada kuponnya. Kalau nggak ada kupon tuh kan kita berpikir nih gimana caranya kupon yang dia tidak bagikan ini, dia akan laporkan yang mana sih? Kan dihitung kuponnya tuh kan, sekian laku kuponnya berarti sekian uang disetorkan. Tapi kalau kemudian dia terima lalu kemudian tidak disetorkan, tidak dibagikan kuponnya, itu kemana mempertanggungjawabkannya? Sehari mungkin nggak apa-apa, seminggu mungkin mulai menikmati. Atau ada yang bisa dilaporkan, ada yang nggak bisa dilaporkan. Nanti akhirnya menjadi kebutuhan. Wal'iyadzubillah. Jadi laisa limaitin birjurhin ilamun. Orang yang mati tidak merasakan sakitnya luka. Maka orang yang jiwanya sakit, yang hatinya sakit, yang rusak itu, kalau dia berdosa dia tidak merasa apa-apa. Tidak merasa apa-apa, itu parah itu. Allah katakan innal ladzina taqaw, adapun orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton, kalau mereka kemudian dibujuk oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan untuk lakukan sesuatu, apa yang terjadi pada dia? Tadzakkaru, dia sadar, oh enggak nih, ini bahaya nih. Syaitan cari peluang, kamu mau? Kalau yang halal aja enggak dapat, kalau halal sedikit dapatnya. Kalau mau banyak, ya enggak apa-apa, curang-curang dikit. Hati orang yang bertakwa ketika dibisikkan yang begitu-begitu, dia sadar. Tadzakkaru fa idahum mubsirun, lalu kemudian mereka kembali kepada enggak. Tapi ada yang hatinya sakit, kadang-kadang tidak ada peluang, dia cari peluang. Orang yang hatinya sehat, ada peluang pun enggak, ini bukan hak saya. Jadi laisa limaitin bijurhin ilam, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya, orang yang mati tidak pernah merasakan sakitnya luka. Kalau terjadi secara fisik, maka secara batin, hati nurani orang yang rusak, kalau dia sudah berdosa, tidak lagi merasakan sesuatu dalam dirinya. Padahal rumusnya mestinya kalau dia berdosa, maka dia kemudian cemas, dia khawatir, dia takut. Yang ketiga, orang yang hatinya rusak itu tidak merasa tersiksa dengan kebodohannya. Dia nggak tahu tapi menikmati ketidaktahuannya. Kita ini nggak mungkin tahu segala hal, nggak mungkin, mustahil kita tahu segala hal. Karena Allah sudah tetapkan yang Allah akan berikan kepada kita itu sedikit saja. Tapi tidak ada kebodohan yang lebih bodoh dibanding orang yang tidak tahu dengan apa yang menjadi hal pokok yang mesti dia ketahui. Apa itu? Agamanya, imannya. Gak tahu tentang agamanya, tuh dia biasa aja. 50 tahun, 60 tahun, gak juga berbeda. Ini batasa. Sudah 50 tahun umurnya, nggak tahu ini batasa. Bagi dia tidak ada apa-apa, biasa aja. Orang mu'alaf 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dia nggak ngerti apa-apa, itu wajar. Dia baru belajar baca Al-Fatihah, belajar batasa. Ini dari kecil dia sudah Islam. 40-50 tahun dia nggak tahu cara sholat yang benar dan dia merasa enjoy. Tidak apa-apa, biasa aja. Itu penyakit. Gimana caranya? Ini kewajiban personal, nggak bisa diwakilkan.
Kan bukan fardu kifayah. Ngaji itu fardu kifayah, enggak. Cukuplah yang fardu kifayah itu ceramah. Tidak harus semua kita duduk di sini. Tapi ngaji, baca Quran itu fardu ain, enggak bisa diwakilkan. Ya sudahlah, anak ajalah, ayah enggak usah ngaji ya. Anaknya masuk les ngaji, ikut TPA, ikut tahfiz. Bapak ibunya, ya sudahlah, begitu kan. Jika ada orang yang tidak tahu dengan kebodohannya dan menganggap bodohnya itu biasa saja, itu masalah. Jadi nggak ada kebodohan dibandingkan kebodohan orang yang tidak tahu dia itu nggak tahu. Yang penting sekali itu dia nggak tahu, itu masalah. Nggak ngaji, sholat entah benar apa enggak. Orang kaya nggak tahu cara berzakat. Sudah sekian tahun menikah, nggak tahu cara mandi wajib. La ilaha illallah. Itu rusak. Bagi dia ketidaktahuannya tentang hal yang penting sekali itu nggak apa-apa, itu nggak penting itu. Begitu. Bagi dia yang lain lebih penting. Agamanya nggak penting, imannya nggak penting. Bagi dia yang penting itu yang lain. Kalau begitu berarti hatinya rusak. Imam Sahal pernah ditanya, wahai Abu Muhammad, apa yang lebih buruk dibanding kebodohan? Kata dia, kebodohan akan kebodohan. Artinya orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Bagi dia nggak apa-apa tuh, nggak pandai ngaji tuh. Nggak apa-apa tuh, nggak pandai sholat. Dah sudah 40-50 tahun. Itu tandanya punya masalah dengan hatinya. Hatinya berarti rusak. Berikutnya, hati yang sakit, yang tidak sehat, yang rusak itu meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Kalau hati sehat, seperti pikiran sehat, dia akan menikmati yang sehat, yang baik. Tapi kalau pikirannya sakit, bagi dia ini enggak. Dia lebih rela mengkonsumsi racun, hal yang merusak. Allah sudah sebutkan, apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami telah menurunkan Quran, yang Quran itu menjadi obat. Kami turunkan Quran, yang Quran itu menjadi obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan ini karunia, rahmat Allah bagi orang-orang beriman. Ini obat. Dokter katakan ini obat, minumlah. Kalau bapak sakit, ini obatnya, minumlah. Ya, Allah yang sembuhkan, sembuh insya Allah. Melalui obat ini, insya Allah sembuh. Tapi ada orang membaca segala hal. Buku fisika dibaca, buku biologi dibaca, buku ekonomi dibaca, buku politik dibaca, buku perkembangan mutakhir tentang sesuatu dibaca. Satu-satu yang tidak dia baca apa? Apa yang tidak dia baca? Yang Allah katakan sebagai bacaan. Apa itu? Quran. Quran itu bacaan. Dia baca komik, dia baca novel, dia baca buku dengan segala jenisnya, dengan segala karya-karya penulisnya. Dia baca. Satu-satu yang tidak dia baca hanyalah Quran. Ada orang satu buku itu selesai dalam sehari. Baca novel ya, baca komik ya. Itu bisa satu hari, bisa kadang 2 komik, 3 komik, 1 novel. Itu ratusan halaman, itu selesai ya. Pagi sampai zuhur selesai. Kurung di dalam kamarnya selesai. Semua buku dibaca. Satu-satu yang tidak dia baca adalah Quran. Padahal Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Quran itu sesuatu yang Allah jadikan sebagai obat. Quran, bacaan. Dia baca semua buku kecuali Quran. Orang ini lebih memilih mendengarkan lagu-lagu yang menimbulkan keraguan. Lagu, ya lebih suka nyetel musik, ya penyanyi ini, ya artis ini lebih suka dengan kalimat-kalimatnya, dengan syair-syairnya. Macam-macam, ada yang mendatangkan keraguan,
Ada yang naudzubillah isinya syahwat. Ya, kadang-kadang lagu-lagu Minang tu kadang-kadang jorok banget isinya tu. Atau dia nikmati. Menimbulkan kekufuran kepada Allah. Itu lebih suka. Kalau dia dengar, lebih suka dengan hal-hal begitu dibanding mendengarkan Quran. Itu racun itu. Ya, lagu-lagu mengajarkan tentang syahwat, keraguan-raguan tentang iman kepada Allah, kebesaran dan keagungan Allah, mendatangkan kekufuran. Itu lebih dia sukai dibandingkan dengan mendengarkan Quran. Padahal Quran adalah obat. Jadi dia lebih suka konsumsi racun tiap hari dibanding konsumsi obat tiap hari. Hati itu sakit. Hati yang sakit itu sangat cinta dengan dunia. Kalau hilang dunia darinya, itu kiamat hari. Menderita dia. Ya, enggak dapat hari ini. Ya, luput hari ini. Ya, jadi target-targetnya enggak berhenti kecuali dunia. Majlis-majlis yang dia buat, tidak ada majlis yang berhubungan dengan akhirat. Ada grup di sini. Apa? Bisnis. Ada grup di sini. Bisnis. Ada grup di sini. Bisnis. Ketemu dengan si fulan, urusannya bisnis. Ketemu dengan si fulan, urusannya bisnis. Kadang-kadang dengan anak, dengan isteri, urusannya juga urusan bisnis. Kapan urusan akhirat itu dibicarakan? Kapan kita merenung tentang akhirat itu? Sehingga sahabat dikatakan, hayya bina nu'minu sa'a. Sahabat, mereka sahabat itu, yuk kita duduk, kita beriman sejenak. Duduk sejenak. Duduk mengingat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Enggak, majlisnya duduk di kafe ini bicara ini, duduk di mall ini bicara dunia, duduk di sini bicara dunia. Sampai-sampai pagi bangun tidur urusannya urusan dunia, mau tidur lagi masih urusan dunia. Akhirnya dunia kebawa mimpi. Kepentingannya hanyalah kepentingan dunia. Padahal Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kenapa? Ini bentuk celaan dari Allah. Kenapa sih kok kamu lebih prioritaskan dunia? Padahal dunia Allah sudah jamin. Allah jamin dunia ini. Akhirat enggak ada, Allah jamin. Sehingga ajaibnya di muka bumi ini, ada orang yang sudah sakit lama, dia masih bertahan hidup. Kenapa? Allah jamin kebutuhannya. 10 tahun dia di tempat tidurnya, enggak bisa bergerak, masih bisa makan dia, karena Allah jamin. Pakaiannya Allah jamin, minumannya Allah jamin, ya, kebutuhannya Allah jamin. Melalui berbagai hal, mungkin anaknya, mungkin tetangganya, mungkin pemerintah. Cara Allah menjamin tentang dunia. 10 tahun tergeletak aja dia, tapi masih hidup dia, rezekinya masih ada. Akhirat Allah enggak jamin. Makanya kata Allah, cari ya, cari, karena Allah tidak menjamin. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Carilah dengan semua sumber daya atau sumber dana yang Allah berikan kepadamu. Apa yang kamu cari? Cari kehidupan akhirat. Di sana kamu enggak punya pakaian. Di sini kalau kita enggak punya pakaian, ada orang lain akan kasih kita pakaian. Begitu Allah jamin. Kalau kita enggak punya makanan di rumah kita, tapi Allah katakan kamu masih hidup, maka ada aja orang yang mengantarkan makanan. Kamu sakit, tak bisa berobat, ada aja orang membantu sehingga dia bisa berobat. Karena Allah jamin kebutuhan kita di muka bumi. Di akhirat, jangankan akan makan bertahun-tahun, sesuap nasi tidak akan kita dapatkan, karena Allah enggak menjamin. Jangankan pakaian yang sobek-sobek, sehelai benang pun tidak Allah beri, kecuali kalau kita yang mencarinya sekarang. Apalagi kalau berfikir tentang rumah mewah, makanan yang enak, istana yang megah, tidak akan, karena Allah enggak menjaminnya. Makanya kata Allah, cari. Kamu punya badan, kamu punya akal, kamu punya tenaga, kamu punya harta, kamu punya pikiran, kamu punya ilmu, gunakan semua itu untuk mencari akhirat. Tapi dunia, kata Allah, jangan lupa. Kenapa? Stoknya ada. Sampai di rumah jam 1, kita lapar, tinggal buka aja, stoknya ada. Kalau enggak ada, masak. Kalau enggak ada akan dimasak, pergi ke warung.
Akhirat enggak ada pakaian, minta sama siapa? Enggak ada yang akan masuk perut. Makan apa? Ya, enggak ada yang akan menyelamatkan kita kecuali sekarang. Makanya bahasanya Quran itu, narasinya, akhirat itu cari dan dunia jangan lupa. Apa maknanya? Yang dicari itu lebih rumit karena barangnya belum ada. Tapi jangan lupa, hari hujan kita pegang payung, kan enggak mungkin kita lupa untuk mengembangkan payung. Kita dingin, kita punya jaket di rumah, ya sudah ambil aja jaket. Jangan kemudian kita dingin, itu lupa, enggak akan lupa. Maknanya kalau jangan lupa itu stoknya ada. Tapi kalau Allah katakan cari, itu dia belum ada. Orang yang hatinya sakit, yang rusak, dia pikirkan hanya tentang dunia. Majelisnya hanya majelis dunia. Kalau bertemu dengan orang hanya tentang dunia. Kalau dia bertamu ke rumah siapapun bicara tentang dunia. Kalau bicara dengan siapapun urusannya adalah urusan dunia. Tandanya hatinya sakit atau hatinya rusak. Berikutnya, kalau hati yang mati adalah hati yang kosong dari kehidupan, kosong, terkunci ya. Ia tidak mengetahui Rabbnya, apalagi beribadah kepadanya. Dia enggak kenal dengan Tuhan. Ia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya. Enggak ada Tuhan. Allah itu dalam hidupnya itu enggak ada. Yang ada hanyalah hawa nafsunya. Meskipun akibatnya ia akan dimurkai dan dibenci oleh Allah, dia enggak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah keinginannya. Satu-satunya kepeduliannya adalah memenuhi keinginan syahwatnya. Itu hati yang sudah mati. Enggak peduli lagi. Ini punya orang, enggak apa-apa. Dia punya dia juga. Ini hak orang, bagi dia itu hak dia juga. Karena yang dia pentingkan hanya syahwat. Dia tidak mengenal, jangankan Allah, dia tidak mengenal norma dalam hidupnya. Normanya hanyalah syahwatnya. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Hati yang mati selalu menghambakan diri kepada selain Allah. Baik dalam cinta, jadi kalau dia cinta itu bukan karena Allah tapi karena dunia. Ketika dia takut bukan kepada Allah dan karena Allah tapi dia karena yang lain. Ketika dia berharap juga tidak berharap kepada Allah tapi kepada yang lain. Ridha dan bencinya bukan kepada Allah tapi kepada siapa saja selain Allah. Baik ketika pengagungan, siapa yang diagungkan selain Allah. Kepada siapa dia menghina, merendahkan diri kepada selain Allah. Ini sudah gawat ya, seperti ini. Jika ia mencintai sesuatu, ia mencintai karena nafsu. Nafsu saja. Kenapa dia suka? Nafsu. Nanti besok tidak lagi. Maksudnya tidak itu lagi nafsunya. Begitupun saat dia benci. Kenapa dia benci? Karena nafsu. Kata nafsunya, kamu benci sama dia, kamu musuhi dia, kamu perangi dia, dia akan ikuti. Bukan karena Allah. Kalau dia ridha, bukan karena Allah tapi karena nafsu. Orang yang hatinya mati selalu terbuai untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Tidak ada kecuali tujuannya adalah dunia. Dimabuk nafsu dan kesenangan semua. Dia sepertinya senang, ya, dia sepertinya gembira, bersenang-senang, tapi itu semua. Dunia kadang membuatnya senang. Kalau dia dapat dunia, itu dia senang. Tapi kalau hilang dunia dari dia, itu dia marah. Kenapa pergi sama saya dunia? Kenapa beralih ke si anu? Kenapa dia tidak lagi menjadi milik saya? Dia marah. Hawa nafsu membuatnya jadi buta dan tuli. Maka berbaur dengan mereka, kata para ulama, adalah racun. Bergaul dengan orang-orang seperti itu adalah racun, dan menemaninya adalah kehancuran. Wal'iyadu billah. Itu 5 hal yang disebutkan oleh para ulama, sama juga oleh Ibnu Qayyim ya. Tanda hati yang rusak. Betapa parahnya. Padahal yang menyelamatkan orang pada hari kiamat bukan harta, bukan anak-anak, bukan pengetahuan, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah alam bisawab. Nanti kita masuk kepada gimana mengobatnya. Kadang enggak cukup juga satu sesi, enggak cukup juga kalau digabungkan dengan sesi ini, karena juga ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sakit-sakit fisik itu bisa disembuhkan, maka hati yang rusak, ya hati yang sakit juga masih bisa disembuhkan. Itu juga butuh lumayan panjang waktu.
Allahu a'lam bissawab. Hindarilah ya hati-hati yang rusak dan berupayalah untuk ya membuat hati kita menjadi sehat, karena itulah yang akan menyelamatkan. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.